Puji Tuhan, kita bersyukur bagi hari ini Tuhan boleh beri kita kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kebesaran kami kembalikan kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami. Dalam keterbatasan kami bersyukur sebab kami bisa kembali ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami beri hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Tuhan berkarya melalui firman Tuhan bagi kami semua, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehingga hidup kami sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siang ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi begitu banyak hal yang mungkin bagi kita itu kurang ideal. Kita banyak dengar firman Tuhan bahwa Tuhan ajaib, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus bisa menolong, Allah kita perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh mukjizat. Tapi keadaan-keadaan hari ini membawa saya dan saudara pada sebuah pemahaman bahwa kadangkala memang dalam hidup ini Tuhan izinkan hal-hal yang tidak ideal itu terjadi supaya saya dan saudara itu bisa menikmati kebesaran Tuhan. Saudara yang kekasih, keadaan hari-hari ini kita bisa lihat bagaimana kehidupan yang ada di sekitar kita. Bagaimana tantangan hari-hari ini, tantangan untuk beribadah, tantangan untuk mencari penghasilan, tantangan untuk bekerja, tantangan untuk sekolah, tantangan untuk bersosialisasi, sedang menghadapi begitu banyak hal yang begitu sulit untuk kita lewati bersama, saudara. Tetapi firman Allah hari ini akan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Kita buka kitab kita, Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Firman Allah berkata begini: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang kekasih, pemazmur Raja Daud adalah pribadi yang begitu hebat, begitu berhasil di dalam hidupnya. Dia berkata bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, atau bahasa perjanjian lama, terjemahan lama katakan bahwa sekalipun aku berada di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Saudara yang kasih, hari-hari ini begitu banyak orang dicekam oleh ketakutan. Takut kalau tertular, takut kalau ini, takut kalau itu, takut nanti besok mau makan apa, takut nanti bagaimana nanti ke depannya, takut nanti begini, takut begitu. Banyak hal yang ditakutkan oleh manusia hari-hari ini. Tetapi pemazmur dia mengatakan bahwa aku tidak takut bahaya sekalipun aku berada di lembah bayang-bayang maut. Saudara yang kekasih, mengapa dia berkata dia tidak takut bahaya? Sebab dia katakan, sebab Engkau besertaku. Artinya bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Ketakutan kita akan lenyap jika Tuhan menyertai kita. Ketakutan kita akan hilang jika Tuhan bersama dengan kita. Kita hanya butuh satu, penyertaan Tuhan hari-hari ini. Bagaimana anak-anak Tuhan bisa menikmati penyertaan Tuhan? Kehidupan kekristenan yang menikmati penyertaan Tuhan adalah kekristenan yang berjalan
sesuai kebenaran firman Allah. Tidak ada ketakutan, kata pemazmur. Lembah bayang-bayang maut yang ada di sekitarnya tidak membuat dia takut, tidak membuat dia panik. Hari-hari ini banyak orang panik, banyak orang takut dengan virus COVID-19. Bahkan mungkin saya dan saudara juga adalah orang yang termasuk dalam bilangan orang-orang yang sedang takut. Tetapi firman Allah hari ini berkata kepada kita, jika Tuhan jadi gembala kita, jika Tuhan beserta kita, jika Tuhan bersama dengan kita, jika Tuhan menyertai langkah kehidupan kita, kita tidak takut apapun. Kenapa? Sebab dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada Tuhan berbicara tentang kekuatan Tuhan, dan tongkat Tuhan berbicara tentang pengajaran Tuhan. Karena seorang gembala mengajar dombanya dengan menggunakan tongkat. Ketika dombanya mulai melenceng ke kiri, maka gembala itu akan meluruskan jalan domba itu dengan tongkatnya. Jika dia melenceng ke kanan, gembala akan melakukan dengan tongkatnya. Gada adalah senjata yang digunakan oleh gembala untuk menghantam setiap binatang buas yang akan masuk untuk mencelakakan domba-domba yang ada. Gembala akan berjaga dengan itu. Oleh sebab itu, ketika saya dan saudara hari-hari ini di sekitar kita ada lembah bayang-bayang maut, kita tidak perlu takut. Kita butuh penyertaan Tuhan. Itu saja, tidak ada yang lain. Minta penyertaan Tuhan, minta Tuhan hadir, minta Tuhan datang. Ketika kita melakukan aktivitas, minta penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, maka tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita jika gada Tuhan menjadi milik saya dan saudara. Gada adalah perlindungan Tuhan, perlindungan gembala terhadap musuh-musuh yang akan masuk mencelakakan dan membinasakan domba-domba yang ada. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan ketika domba-domba itu ada di dalam keadaan yang berbahaya. Dia akan menjaga hidup saya dan saudara. Begitu juga dengan tongkat Tuhan yang menunjukkan bagaimana Tuhan mengajar, bagaimana Tuhan meluruskan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan harus diluruskan oleh Tuhan. Jadi dalam hidup ini tidak semuanya kita akan lewati dengan keadaan yang senang, lurus, dan tidak ada halangan sama sekali. Dalam hidup ini, kadang-kala Tuhan izinkan kita ada di lembah kekelaman, kita ada di lembah bayang-bayang maut, supaya kita bisa menikmati gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Kita menikmati perlindungan Tuhan dan kita menikmati pengajaran Tuhan di dalamnya. Lalu kenapa sih Tuhan harus izinkan saya dan saudara ada di dalam lembah kekelaman? Kadang-kala Tuhan harus izinkan itu terjadi dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini,
dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat dalam kisah ini, maka orang Israel yang seharusnya melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, itu kalau dia berjalan normal paling lama 14 hari 2 minggu mereka sudah tembus tanah Kanaan. Tetapi Tuhan membiarkan umat Tuhan ada dalam kesulitan, ada dalam penderitaan, terputar-putar di padang gurun dalam perjalanan mereka. Kata firman Allah bahwa perjalanan yang kau lakukan itu atas kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan, umat Tuhan harus terputar di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi coba perhatikan firman Allah ini. Apa sih tujuannya? Ayat yang kedua berkata, untuk merendahkan hatimu. Jadi alasan pertama Tuhan izinkan anak-anak Tuhan kekristenan itu ada di dalam lembah bayang-bayang maut adalah supaya anak-anak Tuhan hidup di dalam kerendahan hati. Umat Tuhan ada di dalam perjalanan 40 tahun. Mereka berjalan dengan kesulitan yang ada, begitu banyak kesulitan. Dan Alkitab menceritakan mereka mengalami jatuh bangun di padang gurun. Kenapa Tuhan izinkan itu? Firman Allah berkata, supaya umat Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi jika Tuhan izinkan kita ada dalam hal-hal yang sulit, yang pertama, jangan-jangan kita sudah jadi pribadi yang sombong. Jangan-jangan kita sudah tidak bisa merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita merasa kita mampu. Jangan-jangan kita merasa kita hebat. Kita bisa, semua bisa kita kerjakan tanpa Tuhan sekalipun. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan ingin saya dan saudara hidup di dalam kerendahan hati. Saudara, rendah hati itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Mengapa? Sebab untuk hidup di dalam keadaan rendah hati ada harga yang harus dibayar. Ada korban di situ. Kadang saya dan saudara hidup dalam kerendahan hati. Kita harus mengorbankan ego kita. Bisa saja kita disepelekan, tidak dianggap. Tetapi Tuhan mau kita tetap rendah hati. Mengapa Tuhan mau kita rendah hati? Sebab Tuhan paling benci orang sombong. Kita ingat Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang 2 orang yang sedang berdoa. Orang
Farisi dan pemungut cukai. Menggambarkan bagaimana orang yang sombong itu tidak menyadari kadangkala kalau dia sombong. Dan kesombongan itu menghilangkan berkat dari tindakan-tindakan ibadah yang dilakukannya. Ketika orang Farisi itu, kata firman Allah, berkata dia sudah melakukan hukum Taurat, dia berpuasa, jadi ritual-ritual keagamaan dia lakukan setiap saat dengan setia, tetapi semua itu menjadi tidak ada artinya. Mengapa? Karena dia merasa dia yang paling baik. Tuhan mau kita hidup di dalam kerendahan hati, supaya segala yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa membawa saya dan saudara lebih dekat kepada Tuhan. Supaya yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Sebab kalau saya dan saudara menjadi anak Tuhan, lalu kemudian kita hidup dalam kesombongan, tidak dalam kerendahan hati, maka semua yang kita kerjakan menjadi tidak ada artinya. Sebab Yesus berkata apa? Ketika ditanya siapa yang benar di antara mereka berdua, maka yang dianggap benar adalah dia yang hidup dalam kerendahan. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita dalam keadaan yang, mari kita periksa diri. Bisa saja hidup saya dan saudara sudah merasa diri hebat dan mungkin merasa diri tidak membutuhkan Tuhan lagi. Tapi hari ini kita kembali kepada Tuhan. Kita rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Tapi coba perhatikan, kalau keadaan yang sulit itu ada dalam kehendak Tuhan, maka pasti pemeliharaan Tuhan itu ada. Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan menyiapkan makanan bagi mereka. Bahkan kasut yang mereka pakai itu tidak rusak sama sekali. Selama 40 tahun kaki mereka tidak menjadi bengkak, saudara yang terkasih. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak ideal, yang bagi kita tidak ideal itu ada dalam koridor atau dalam bingkai kehendak Allah, maka pasti pemeliharaan Tuhan akan jadi milik kita. Dan saya percaya apa yang terjadi hari ini semua ada di dalam kendali Tuhan. Anak-anak Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan jika Tuhan izinkan kita ada di dalam keadaan yang tidak ideal. Pemeliharaan Tuhan itu datangnya dari sesuatu yang tidak dikenal, firman Allah. Mana yang tidak kamu kenal itu yang menjadi makananmu. Begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan izinkan ada dalam keadaan yang sulit, dalam bingkai koridor kehendak Allah, maka saya dan saudara pasti mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena itu pemazmur berkatakan, aku tidak takut. Kenapa? Kalau dalam bingkai kehendak Allah, pemeliharaan Tuhan pasti menjadi milik saya dan saudara. Yang kedua, yang pertama tadi Tuhan izinkan dalam lembah kekelaman, karena Tuhan ingin kita hidup di dalam kerendahan hati. Mazmur 119 ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-71. Sebelum aku tertindas dan menimpa, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku
belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keadaan yang tidak ideal di sekitar kita, yang dalam bahasa pemazmur lembah bayang-bayang maut itu, salah satu cara dari Tuhan untuk mengajar saya dan saudara, dan supaya kita lebih teguh berpegang kepada janji Tuhan. Salah satu cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada jalan Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Artinya pemazmur itu berkata begini, kalau aku tidak tertindas, aku tidak belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Itu kan kalimat negatifnya. Aku tertindas supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kalau aku tidak tertindas, aku tidak belajar. Bahkan dia kata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Saudara yang kekasih, Tuhan mau saya dan saudara berjalan di jalur kebenaran firman Allah. Jadi ketika jalan hidup saya dan saudara menyimpang, Tuhan pasti akan membawa kita kembali dengan cara Tuhan. Dan salah satu cara Tuhan adalah supaya saya dan saudara kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan, kepada janji Tuhan, adalah membawa pada keadaan yang tidak ideal. Keadaan yang sulit sebentar kita. Jadi kalau ada hari-hari ini dalam keadaan yang seperti ini, maka saya dan saudara sedang dikirim oleh Tuhan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup saya dan saudara, kita berjalan di jalur kebenaran firman. Kalau kita menyimpang, maka Tuhan bawa pada keadaan yang tidak ideal supaya kita kembali pegang janji Tuhan, percaya dan yakin akan janji Tuhan, berjalan di atas kebenaran firman Allah. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berjalan di jalan kebenaran firman Allah. Yang pertama, Tuhan ingin kita hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, Tuhan ingin mengajar kehidupan kita supaya kita tidak menyimpang dari jalur kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika hidup saya dan saudara sudah hidup di dalam kerendahan hati, jika hidup saya dan saudara sudah berjalan di jalur kebenaran firman Allah, tetapi masih juga ada hal-hal yang tidak ideal, maka kita lihat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang ketiga, jika keadaan tidak ideal itu terjadi dalam hidup kita, kita sudah hidup dalam kerendahan hati, kita sudah jalan sesuai kebenaran firman Allah, berarti Tuhan mau menguji iman kita. Alkitab berkata, berbahagialah jika kamu jatuh ke dalam
berbagai-bagai pencobaan. Bukan hanya satu, berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman butuh ujian, dan hari-hari ini iman mengalami ujian. Bagaimana saya dan saudara diuji? Kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita diuji. Masih maukah kita beribadah di rumah dengan segala keterbatasan yang ada? Masih maukah kita berkorban? Saudara harus beli pulsa banyak ketika saudara akan beribadah di rumah. Banyak yang harus saudara korbankan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang biasanya kita tidak perlu beli pulsa. Hari-hari ini kita harus beli pulsa yang banyak untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi firman Allah berkata bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi saudara, ketika kita hidup dalam kerendahan hati, ketika kita hidup lurus di dalam kebenaran firman Allah, dan hidup saya dan saudara sebagai pribadi sudah berjalan sesuai kebenaran firman Allah, lalu tetap ada hal yang tidak ideal, maka ingatlah Tuhan sedang menguji iman kita. Sebab firman Allah berkata, ketika anak manusia datang kembali, adakah dia mendapati iman di bumi? Ujian terhadap iman kita. Apakah kita tetap setia? Artinya iman kita itu akan naik ke level, ya. Hari-hari ini anak-anak sekolah tidak ujian untuk bisa naik kelas, tapi biasanya untuk naik kelas ada ujian. Ketika iman kita akan naik level, ada ujian Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan berkata, firman Allah berkata bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu beroleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi mahkota kehidupan itu hanya dijanjikan kepada yang mengasihi Tuhan. Tetapi yang mengasihi Tuhan pun harus melewati ujian untuk menerima itu. Apa ujiannya? Bertahan dalam pencobaan. Jadi saudara yang kekasih, kita bersyukur sebab hari ini saya dan saudara masih ada di dalam Tuhan. Sebab hari ini kita masih menikmati begitu banyak hal yang indah dari Tuhan. Tetapi hari-hari ini juga saya dan saudara harus introspeksi diri kita. Adakah saya dan saudara hidup dalam kerendahan hati? Ataukah kita sudah berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah? Kalau itu sudah, maka pasti yang terjadi untuk membawa iman saya dan saudara semakin melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, lembah bayang-bayang maut bukanlah ketakutan, tetapi lembah bayang-bayang maut adalah kesempatan kita untuk menikmati gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Jika bayang-bayang maut itu Tuhan izinkan kita tahu, kita tunduk ke bawah, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar umat Tuhan semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, semua umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kuatkan umat-umat-Mu menghadapi lembah bayang-bayang maut. Kuatkan umat-umat-Mu menghadapi lembah kekelaman. Biar semua umat Tuhan bisa menikmati gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Karena hari-hari ini kami membutuhkan gada Tuhan dan tongkat Tuhan.
Kami butuh perlindungan Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Dan kami butuh pengajaran Tuhan. Berkaryalah bagi umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur firman Tuhan yang kami dengar. Haleluya. Amin.